Hello everyone, perkenalkan nama saya Ayu Fitriati Sulaika dari kelas A Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen bisnis digital. Sebelum memasuki pada penjelasan manajemen digital, apa aja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Kita akan membahas dari pengertian manajemen digital dan apa aja sih jenis-jenis manajemen digital itu, dan bagaimana cara memulai bisnis digital marketing itu, dan kelebihan dari digital marketing, dan apa kesalahan umum pada digital marketing. Check it out. Mari kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, apa sih pengertian manajemen digital itu? Manajemen bisnis digital merupakan ilmu terapan yang mengaplikasikan bagaimana proses merancang suatu bisnis digital. Atau secara umum, manajemen bisnis digital ditujukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM yang mampu menguasai bidang startup digital dan marketplace yang digunakan oleh bisnis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Terus apa aja sih manfaat manajemen bisnis digital itu? Manfaat yang kita dapat memahami dan mampu mengoperasikan seluruh saluran digital yang ada pada manajemen bisnis, mulai dari mengoperasikan aplikasi sistem manajemen, digital marketing, branding, membuat website bisnis, sosial media bisnis, membuat konten baik grafis maupun multimedia untuk kebutuhan konten komunikasi bisnis dan menjadi entrepreneur di era digital saat ini. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis manajemen digital itu? Manajemen bisnis digital itu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis kita, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Dan yang kedua, search engine marketing. Search engine marketing itu adalah upaya untuk membuat website perusahaan untuk mudah ditemukan dalam sistem mesin pencarian. Dan yang ketiga, social media marketing. Di sini kita mengedarkan platform di media sosial seperti Facebook dan Twitter karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Ini tentu saja dapat meningkatkan brand perusahaan kita. Dan yang keempat yaitu online advertising. Di media promosi melalui internet dengan berbayar, ini dapat mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenis yang sebelumnya. Dan yang kelima, email marketing. Di sini kita dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru. Dan yang terakhir atau keenam, video marketing. Dengan cara ini, kita dapat langsung menjelaskan tentang bisnis kita, menjelaskan produk dan cara menggunakannya, serta menampilkan testimonial pelanggan. Oke, next. Bagaimana sih cara memulai digital marketing? Di sini saya akan menyangkut ada 4 cara bagaimana kita memulai digital marketing. Yang pertama yaitu siapkan alat yang digunakan untuk melakukan pemasarannya. Beberapa alat bantu yang dapat kita gunakan dalam digital marketing seperti website, akun media sosial, identitas brand dan produk, unggahan blog, jejak online seperti review, feedback dari pelanggan, dan lain-lain. Dalam dunia digital marketing, alat bantu ini merupakan aset bagi kita dalam memulai digital marketing yang baik. Dan cara yang kedua yaitu siapkan konten yang menarik perhatian dan shareable. Konten dapat berupa foto, video, tulisan, atau yang lainnya. Kita sebelumnya juga harus menentukan tujuan pemasaran dan target pasar yang disesuaikan dengan konten yang kita buat. Dan cara yang ketiga yaitu kita dapat mulai mengunggah dan selanjutnya evaluasi setiap unggahan di setiap sosial media yang dimiliki.
Tentukan mana yang memberikan feedback dan fokuslah dalam beberapa aset yang memberikan feedback yang baik bagi bisnis yang akan kita jalani. Dan yang terakhir yaitu dapat dilakukan adalah masuk dan bergabung dengan forum marketplace publik. Usahakan profil bisnis kita bagus dan menarik karena akan berpengaruh terhadap citra brand yang kita buat. Oke, next. Kita akan membahas yang ketiga, kelebihan dari digital marketing. Apa aja sih kelebihan dari digital marketing? Banyak sekali kelebihan dari digital marketing. Tapi dari pembahasan kali ini saya akan menyakup 4 poin penting kelebihan dari digital marketing. Yaitu pertama, kemudahan evaluasi. Dengan ini, menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi seperti berapa lama produk kita ditonton, berapa banyak orang yang melihat produk kita, berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan, dan sebagainya. Setelah mengetahui informasi-informasi itu, selanjutnya kita dapat melakukan evaluasi mana iklan yang baik dan yang mana yang buruk, sehingga kita dapat memperbaiki untuk periode selanjutnya. Dan yang kedua yaitu digital membangun nama brand. Ya, digital marketing membantu kita membangun nama brand dengan baik. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand kita sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk kita. Dan kelebihan yang ketiga yaitu penjangkauan lebih luas. Pada era saat ini, kelebihan berikutnya yaitu jangkauan geografis dari digital marketing yang luas. Kita dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Dan kelebihan yang terakhir yaitu kecepatan penyebaran. Dari strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, digital marketing juga dapat diukur secara real time dan tepat. Apa aja sih kesalahan umum pada digital marketing? Pertama yaitu strategi yang tidak tepat sasaran. Strategi dan perencanaan merupakan sebuah langkah awal untuk menentukan arah sebuah bisnis. Apalagi di era digital seperti saat ini, tren begitu mudah berubah dari waktu ke waktu sehingga kebutuhan dan keinginan konsumen semakin beragam setiap hari. Dan yang kedua, kita harus memahami calon konsumen. Bisnis yang sedang dijalani harus mampu menjadi solusi atas kebutuhan konsumen. Idealisme bisnis memang sangat penting. Namun, produk yang dijual juga harus memperhatikan audiens, apa kebutuhannya, apa yang menjadi kesukaan, dan tren calon konsumen. Dan yang ketiga yaitu mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing. Fungsi digital marketing tidak hanya fokus pada fitur promosi yang lebih mudah, namun juga terukur. Padahal salah satu inti seorang pembisnis menggunakan digital marketing adalah untuk melihat kinerja pemasaran melalui analisis angka. Berapakah audiens yang sadar dengan brand kita, mengunjungi website, atau mengeklik iklan kita di mesin pencarian. Dan yang keempat, mengabaikan storytelling dan copywriting. Digital marketing erat kaitannya dengan konten. Hal yang paling penting dalam pembuatan konten adalah tulisan, baik konten desain atau video. Peran copywriting sangat diperlukan untuk menyampaikan pesan yang akan diberikan kepada calon konsumen. Tulisannya yang dibuat juga harus memberikan kesan dan mengedukasikan audiens, sehingga produk yang diberikan dapat disadari dengan mudah. Dan yang kelima yaitu halaman website yang tidak rapi dan tidak lengkap. Website resmi perusahaan merupakan elemen pertama yang pada umumnya dituju oleh para konsumen ketika mencari informasi produk melalui mesin pencarian.
Website bisnis yang baik harus mampu menghadirkan informasi, call to action, dan landing page yang jelas serta tidak merusak fokus pengunjung untuk menemukan apa yang mereka cari. Dan yang keenam, iklan dan landing page yang tidak sesuai. Kesalahan marketing yang satu ini jelas saja akan menurunkan kepercayaan konsumen. Misalnya, kita sedang mencari laptop murah di Google, lalu klik iklan yang tersedia. Tetapi ternyata kita malah diarahkan ke halaman website yang menampilkan tablet dengan harga fantastis. Untuk mencegah hal tersebut terjadi pada bisnis kita, periksa dan analisa kembali elemen yang akan kita tampilkan di landing page. Dan yang ketujuh yaitu proses checkout yang rumit. Jika website yang mengharuskan konsumen untuk melalui tahapan checkout yang rumit, maka hampir dapat dipastikan bahwa konsumen justru akan meninggalkan website tanpa menyelesaikan pembeliannya. Ketika konsumen sudah sampai pada tahap checkout, langkah menuju proses pembayarannya harus singkat dan sederhana. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, tidak menghitung return of investment atau ROI. ROI atau yang lebih dikenal dengan istilah laba atas investasi merupakan rasio uang yang diperoleh atau hilang dalam sebuah investasi. Menghitung ROI bisa menjadi hal yang cukup rumit. Pertama, kita perlu menentukan komponen mana saja yang perlu dihitung, seperti traffic, leads, conversion rate, dan jumlah klik. Sekian penjelasan dari manajemen bisnis digital. Jika ada salah kata dalam ucapan selama saya menjelaskan, mohon dimaklumi. Terima kasih dan see you.